Segala puji kita haturkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Gusti Allah Sang Maha Penguasa Jagat. Inilah hari-hari yang telah saya lewati, mengawali segala aktivitas di pagi hari bersama perkutut kesayangan. Mereka yang telah menemani selama kurang lebih 4 tahun memberi kesan yang mendalam bagi diri pribadi maupun kehidupan keluarga. Sebuah kebahagiaan bagi kita jika mampu memahami betapa luhur budaya yang telah diwariskan oleh pendahulu kita. Begitu juga dengan tradisi kuno dalam mensikapi permasalahan burung. Dalam pandangan filsafat kejawen, posisi burung perkutut bukan hanya sebagai binatang peliharaan semata. Pada masanya, ketika budaya leluhur itu terbentuk, banyak di antara masyarakat di tanah Jawa yang berasumsi jika sebuah keluarga telah memiliki burung perkutut dan diletakkan di depan rumahnya, hal itu menunjukkan strata sosial tertentu yang kemudian dikenal dengan istilah ningrat, atau mungkin secara bahasa nasional diartikan sebagai orang dari garis darah biru. Orang Jawa yang memiliki burung perkutut, maka hidupnya dianggap telah enak atau mapan. Hal ini yang disebut dengan budaya klangenan, yaitu sebuah peristilahan untuk maksudnya yaitu sebagai pemenuhan kepuasan jiwa atau rasa. Bagi orang yang kebutuhan utamanya berupa sandang, pangan, dan papan sudah tercukupi, mereka tak lagi memikirkan kebutuhan ekonomis, sehingga memelihara burung yang bersifat hiburan atau sekunder dapat dijalankan dengan baik. Gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa memelihara burung perkutut sebagai simbol cita rasa seni Jawa. Senada dengan hal itu, suara merdu perkutut dipakai sebagai bentuk perumpamaan suara manusia atau cara berbicara manusia. Artinya, ketika manusia itu berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain, diusahakan selalu menggunakan etika bertutur sapa. Apapun ungkapan yang keluar dari mulutnya harus selalu enak didengar oleh sesamanya. Orang tersebut terikat dengan norma susila yang berkembang hidup di dalam masyarakat setempat. Aplikasinya di masyarakat adalah untuk menjauhi kata-kata yang dirasa akan menyakitkan hati. Ya, siapapun orang yang mendengar kata-kata yang kurang enak cenderung akan tidak nyaman atau risih. Ada juga yang mengatakan dalam istilah Jawa, yaitu ucapannya bisa membuat telinga orang itu merah, bahkan juga membuat telinga gatel. Sebaliknya, akan lebih bermakna lagi jika setiap yang dibicarakan atau apapun yang keluar dari mulut manusia itu, mulut orang itu adalah sesuatu yang mempunyai kejelasan, berisi, artinya ada maknanya, mudah dimengerti oleh halayak atau orang banyak. Syukur-syukur apapun yang keluar dari mulut orang tersebut selalu memberikan kelembutan, keteduhan, dan bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah ia yang mampu berguna bagi masyarakat banyak. Kebaikan bukan hanya untuk dirinya pribadi, namun bisa dirasakan oleh orang lain, lingkungan sekitar, dan tentunya masyarakat yang lebih luas. Burung perkutut yang menjadi simbol kelangenan biasanya dimasukkan ke dalam sangkar yang mahal, bagus, gemerlap, warna-warni, bahkan terkadang ornamen-ornamennya sangat-sangat eksotis, lalu digantungkan di langit-langit teras rumah
atau sengaja dibuatkan tempat ngundo atau menaikkan burung di halaman rumah. Bagi saya, karena saya tidak punya tempat untuk ngundo atau menaikkan burung, cukup saya letakkan di ranting-ranting pohon yang sengaja saya tanam di depan rumah. Tujuannya juga tidak lain dan tidak bukan sebagai cara untuk menambah sensasi seni tingkat tinggi, karena perpaduan sangkar dan hijau dedaunan tentu mampu memberikan efek positif bagi burung, bagi lingkungan, dan tentunya bagi orang yang menikmati burung tersebut. Bagi Anda atau para penggemar perkutut yang mempunyai alat untuk mengerek atau ngundo yang berbentuk kerekan seperti tiang untuk menaikkan bendera misalnya, bisa dibuat dari bambu atau pipa besi. Ya, memang benar burung-burung yang digantungkan lebih tinggi dari rumah sesekali disapa dengan memetikkan jari agar mengeluarkan suaranya yang merdu. Namun sekali lagi, bagi Anda para penggemar burung yang mungkin pemula yang tidak punya tempat untuk ngerek untuk menaikkan burung, strategi yang saya lakukan bisa Anda contoh, toh tidak mengurangi rasa kenikmatan atau angle-angle untuk melihat gerakan-gerakan burung, entah itu ketika manggung ataupun ketika bergerak, melompat, bergerak olahraga di dalam sangkar, bisa kita nikmati. Namun ya memang seperti tadi, banyak manfaat ketika apabila burung tersebut dikerek menggunakan alat dari bambu atau besi seperti layaknya bendera yang dinaikkan ke atas tiang. Para Ndoro dimanapun Anda berada, selanjutnya ketika orang-orang Jawa, lelaki-lelaki Jawa menikmati suara burung yang kemudian dikenal dengan istilah manggung, bukan berkicau tentunya. Orang Jawa seringkali lupa waktu karena sangat terpesona dengan keindahannya, dengan kemerduan suaranya. Terkadang diiringi lagi dengan lagu-lagu langgam, campur sari atau keroncong sembari menikmati hidangan pisang goreng, ubi rebus, dan tentunya kopi pahit atau teh hangat serasa tambah nikmat. Ya bisa lupa segala-galanya. Yang penting jangan lupa untuk tetap beribadah, itu yang utama. Kenikmatan batin ketika mendengar suara burung perkutut tentunya yang bekur-bekur ya, karena mengeluarkan bunyi kur-kur sambil menganggukkan kepalanya seperti orang membungkuk dan ekornya itu mekar seperti kipas atau seperti ekor burung merak yang sangat anggun. Itu adalah sebuah peristiwa yang sangat mahal, karena tidak semua burung perkutut yang kita miliki mau untuk bekur. Oleh karenanya ketika burung perkutut itu bekur, orang Jawa kemudian memancingnya, berusaha agar burungnya selalu atau sering bekur. Caranya bagaimana? Ya dengan cara ngeteki kalau orang Jawa bilang, atau mengajak burungnya bermain dengan cara memetikkan jari. Ya bisa jari jempol dan jari atau jari tengah. Ya pokoknya sambil memetikkan jari. Apabila sudah ikut bekur, rasanya puas sampai ke dalam batin. Karena itu salah satu keberhasilan bagi orang yang memelihara burung perkutut. Kok burung perkututnya sudah mau bekur, berarti sudah jinak atau mendoro dengan yang punya burung. Di samping dengan mengetekkan jari, ada cara lain, yaitu dengan menirukan suara burung atau bersiul. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah singsot, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan bahasa yang saling dipahami. Kemudian kalau burung tersebut telah peka terhadap tanda dari majikannya dan ada kontak ketika dipanggil dengan siulan maupun petikan jari, sang pemilik akan merasa bangga. Dan sekali lagi saya katakan, inilah puncak kenikmatan komunikasi antara perkutut dengan tuannya.
Biasanya orang-orang yang memiliki apresiasi terhadap burung perkutut umumnya mempunyai sikap luwes, lembah manah, tak fanatik, dan pemikirannya tidak kaku. Karena sikap dan perilaku orang tersebut adalah bentuk yang tercermin dari kondisi burung yang selalu riang dan gemar bermain. Kenikmatan memelihara burung perkutut akan merangsang daya imajinatif, visualitas, dan kejiwaan pemiliknya. Kenyaringan bunyi dan keindahan rupa burung sedikit banyak akan mempengaruhi harmoni kejiwaan manusia. Itulah pesan terdalam sebagai wujud 4 tahun hidup bersama perkutut kesayangan, sebagai simbol kelangenan lelaki Jawa sejati. Matur nuwun, salam kelembutan.